Selamat datang semua. Ada 50 orang yang dihajar orang ini. Ini dia cerita Windbreaker chapter 1.1. Panel dibuka dengan sebuah gambar yang menunjukkan suasana pintu masuk sebuah kota yang terdapat papan peringatan. Nah, papan peringatan itu tertulis seperti ini. Mulai dari sini, kalian yang punya niat jahat ingin melukai orang lain atau menghancurkan barang orang, siapapun mereka, maka akan dibereskan oleh Windbreaker. Di panel berikutnya ditunjukkan seorang anak muda dengan memakai seragam sekolah hitam-hitam yang berjalan sendirian di sebuah distrik perbelanjaan daerah Makochi Timur, dan sambil berjalan dalam hatinya dia berkata, "Aku suka orang-orang yang kuat. Kalau mereka lemah, aku tidak tertarik." Selanjutnya diperlihatkan bahwa di suatu jalan ada seorang wanita cantik yang sedang diganggu oleh sekelompok berandalan. Si wanita cantik itu kesal dan dengan jutek meminta si berandal itu untuk pergi. Tapi si berandal malah memegang tangan wanita cantik itu dan berkata, "Aku suka cewek jutek." Namun sesaat kemudian ada tangan yang menyentuh punggung si berandal itu, dan ketika si berandal itu nengok, boom, ternyata si pemuda yang memakai baju seragam tadi yang menghajar si berandal itu. Maka terjadilah perkelahian antara mereka, dan perkelahian itu dimenangkan oleh si pemuda itu dengan mudah dan gak perlu waktu yang lama. Setelah mengajar para pemuda itu, si pemuda itu berkata kepada mereka, "Dengar nih, yang lemah harus takut padaku, yang kuat harus berhati-hati. Sebaiknya kamu ingat nama dan wajahku baik-baik. Aku Sakura Haruka dari SMA Furin." Dan si wanita itu pun tercengang atas pertolongan si pemuda berseragam itu. Setelah si Sakura Haruka ngomong gitu, dia langsung ninggalin si berandal itu. Tapi si wanita itu langsung bergegas mengejar si Sakura. "Hei, tunggu. Aku mau bilang makasih. Makasih ya udah nolongin aku." Nah, si Sakura Haruka ini kaget, tiba-tiba ada yang memegang lengannya dan bilang makasih ke dia. Dengar ucapan kayak gitu, si Sakura malah celengak-celinguk liatin sekitar. Karena di sekitarnya gak ada orang lain selain dia, si Sakura Haruka ini mukanya memerah karena malu, dan dengan suara yang keras dia bilang, "Itu tidak seperti yang aku yang menyelamatkanmu, aku cuma gak suka aja sama tingkah orang-orang itu." Nah, si cewek ini melongo lihat respon si Sakura Haruka tadi. Entah kenapa tiba-tiba si cewek cantik itu malah nanya, "Kamu lapar atau enggak?" Ya, dengan rasa gengsinya si Sakura tentu aja ngejawab bahwa dia nggak lapar. Nah, di panel ini kita lihat kalau si Sakura udah ada di tempatnya si cewek cantik tadi. Walaupun dia bilangnya nggak lapar, tapi dia tetap mau nerima tawaran si cewek cantik tadi. Nah, ternyata si anak muda berseragam itu adalah orang baru yang datang di distrik Furin. Si wanita cantik itu ngerasa aneh karena biasanya orang-orang gak akan datang ke distrik itu karena banyak geng dan sering terjadi keributan. Tetapi si Sakura malah datang. Nah, di panel ini kita diberitahukan bahwa cewek cantik itu bernama Tachibana Kotoha. Pada panel selanjutnya barulah di sini si Sakura menceritakan kedatangan ke distrik Furin adalah untuk mencapai puncak Furin sebagai orang terkuat. Karena menurutnya SMA Furin adalah tempat yang cocok untuk bertarung dengan orang-orang yang kuat. Mendengar alasan itu, Kotoha langsung menanggapi bahwa alasannya itu adalah omong kosong. Namun Kotoha berkata kepada Sakura bahwa Furin adalah tempat yang cocok untuknya. Kotoha juga mengatakan bahwa walaupun Furin tempat yang cocok, tapi dia tidak akan bisa mencapai puncak. Kotoha juga bilang ke Sakura bahwa walaupun secara fisik Sakura itu kuat, tapi Sakura yang sekarang masih belum bisa untuk mencapai puncak. Dengan tatapan yang dingin, Kotoha menyampaikan alasannya adalah karena Sakura sendirian. Mendengar hal itu, Sakura tentu saja merasa kesal dan keluar meninggalkan tempat Kotoha. Namun Kotoha menegaskan bahwa Sakura akan mengerti setelah bertemu dengan orang-orang Furin, bahwa ini bukan saja hanya tentang kekuatan fisik. Nah, sesaat setelah Sakura keluar dari tempatnya Kotoha, rupanya di luar sedang terjadi kericuhan yang disebabkan oleh tindakan anarkis yang dilakukan oleh berandal-berandal tadi. Si berandal itu ternyata berandal yang dibogem sama Sakura di awal. Kali ini si berandal datang buat teman-temannya. Tapi si Sakura gak gentar lur. Dia malah maju ngadepin si para berandal itu sendirian.
Oke, chapter 1.1 selesai sampai di sini dulu. Di sini kita bisa lihat ya alasan kenapa si Sakura datang ke Furin. Nah, tapi bukan cuma itu aja. Di sini juga Kotoha kayaknya tahu banyak tentang Furin. Nah, nanti kita lanjut lagi besok. Buat teman-teman yang mau bantu like, subscribe ya silahkan. Buat yang nggak mau bantu like, subscribe juga ya gimana ya. Tapi makasih udah nonton. Kita ketemu lagi besok. Permios.